Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran daripada Fazlur Rahman. Tapi sebelum lanjut, kita harus kupas tuntas siapa sih sebenarnya Fazlur Rahman yang akan kita bahas ini. Apakah Fazlur Rahman yang kita ketahui setiap hari atau Fazlur Rahman yang mana? Tapi ternyata Fazlur Rahman yang akan saya bahas di sini adalah Fazlur Rahman, seorang pemikir intelektual Muslim pada zamannya. Nah, dan pemikirannya hingga sekarang sangat-sangat Islam nikmati. Nah, karena Fazlur Rahman ini adalah orang terkemuka, maka sangat wajar sekali kita akan bahas siapa sih sebenarnya Fazlur Rahman. Tapi sebelum kita lanjut kepada pemikirannya, saya akan menjelaskan tentang biografi daripada Fazlur Rahman ini. Nah, biografi Fazlur Rahman. Nah, Fazlur Rahman ini adalah seorang anak yang tinggal di India, Pakistan, yang pada masa hidupnya India saat itu masih dijajah. Tapi di tengah hidupnya juga Pakistan membelah diri dari India dan dia menjadi negara sendiri. Nah, tapi tempat tinggalnya Fazlur Rahman ini adalah tepatnya di Pakistan. Nah, beliau lahir pada tanggal 21 September tahun 1919, yang dimana Fazlur Rahman ini memiliki keluarga yang memang taat dalam beragama, sehingga kita sudah tidak heran lagi kenapa dia bisa sebagai pemikir intelektual Islam. Nah, pada saat dia masih kecil, Fazlur Rahman itu sudah diajarkan agama sangat luar biasa sekali, bagus sekali ajarannya. Sehingga pada usia 10 tahun, Fazlur Rahman sudah mampu menghafalkan 30 juz dalam usia 10 tahun, teman-teman. Nah, di sisi lain, selain dia diajarkan oleh keluarganya yang dari ibu dan kakaknya, ternyata bapaknya juga adalah seorang seorang yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, beliau ini adalah alumni daripada Darul Ulum Deoband, India. Apa sih sebenarnya Darul Ulum ini? Darul Ulum ini adalah sebuah universitas terkemuka di zamannya di India. Sehingga semua metode yang diajarkan oleh Darul Ulum itu sangat diapresiasikan oleh masyarakat setempat. Nah, tapi sayangnya Maulana Shihab yang sebagai bapaknya Fazlur Rahman ini tidak menyekolahkan anaknya di sini, melainkan semua metode yang diajarkan oleh Darul Ulum ini langsung diajarkan oleh bapaknya sendiri, karena mengingat bapaknya ini adalah seorang yang sangat tekun sekali ketika menuntut ilmu, sehingga ketika dalam menuntut ilmu beliau langsung mendatangi ulama-ulama terkemuka yang ada di Darul Ulum ini, sehingga semua metode yang paling spesial pun di Darul Ulum ini bapaknya tahu dan beliau mengajarkan kepada anaknya. Nah, tidak sampai sini saja pendidikan Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ini adalah yang seperti yang kita ketahui, beliau adalah pemikir modern. Jadi ketika beliau sekolah, beliau ditaruh di tempat sekolah yang modern, teman-teman. Nah, ketika dari dia SD sampai masuk di universitas di strata 2 atau S2, beliau masih melanjutkan di Pakistan. Namun karena sangat tidak puas dengan apa yang didapatkan di Pakistan, bukan berarti meremehkan orang Pakistan, tapi beliau merasa masih kurang dalam mengajarkan agama Islam itu, sehingga beliau kepikiranlah untuk melanjutkan kuliahnya di University di Oxford, tempatnya itu di Inggris. Nah, namun sebelum beliau pergi ke Inggris, beliau sangat berpikir sebelum beliau pergi, karena masyarakat Pakistan itu sangat menolak keras sarjana dari Barat untuk mengajar lagi ke Timur. Sebagaimana yang kita ketahui kan, Inggris ini adalah tempatnya kayak Kristen dan intelektual yang sangat memang orientalis pun juga berasal dari sana, sehingga orang Pakistan itu sangat wanti-wanti sekali menerima sarjana dari sana. Namun karena keinginan yang besar, Fazlur Rahman tetap
menuntut ilmu ke Oxford, sehingga beliau di Oxford karena memang orangnya sudah rajin dari awal, beliau di sana langsung langsung bisa selesai dengan tepat waktu dengan dengan disertasinya yang berjudul tentang Ibnu Sina. Nah, disinilah di Oxford inilah beliau bekerja selama 8 tahun. Di Inggris inilah beliau bekerja selama 8 tahun. Semulanya ketika beliau sudah selesai disertasinya dan sudah selesai melanjutkan serta-rata 3-nya, beliau mau langsung balik ke Pakistan. Tapi setelah mengingat kembali masyarakat yang fanatik dengan sarjana barat, sehingga beliau itu mikir lagi untuk balik, sehingga memutuskan untuk bekerja dulu di Inggris selama 8 tahun kurang lebihnya. Nah, setelah 8 tahun beliau memberanikan diri balik lagi ke Pakistan. Setelah di Pakistan, ternyata masyarakat setempat setelah melihat Fazlur Rahman, oh ternyata tidak seburuk yang kita pandang. Sarjana barat itu tidak seburuk yang kita pandang. Sehingga baru masuk saja ke Pakistan, beliau sudah diangkat sebagai direktur penasehat. Nah, setelah itu ternyata dalam dia menjabat itu, di sisi lain beliau membuat sebuah karya yang dimana karyanya ini membuat yang berisikan tentang pemikiran-pemikiran beliau terhadap Al-Quran. Nah, pada pemikirannya inilah dia baru sampai bab 2, beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini sebenarnya bukan dari kalam Allah saja, tapi melainkan dari kalam Nabi Muhammad juga. Maksudnya di sini adalah bukan sebagian dari Al-Quran itu berasal dari kalam Allah dan sebagiannya dari Nabi Muhammad, tidak. Tapi melainkan Al-Quran ini adalah kalam Allah yang dimana disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ini menyampaikan dengan pembahasaan yang Nabi Muhammad sesuaikan dengan bahasa Arab dan masyarakat yang menerimanya saat itu, sehingga Al-Quran Al-Quran ini benar-benar dari pertama dari kalam Allah dan kalam Nabi Muhammad, sehingga dari sinilah pemikiran Fazlur Rahman ini semakin pesat dan semakin berkembang. Namun karena pemikirannya inilah masyarakat semakin menjengkel ternyata terhadap Fazlur Rahman, karena mereka tidak pernah mendengarkan masa kalamullah Al-Quran ini kalam Nabi Muhammad gitu. Nah, sehingga pada disinilah karena sudah banyak yang mulai kontra dengan Fazlur Rahman, beliau mengundurkan diri menjadi direktur dan pindah ke Chicago. Di sana beliau menetap kurang lebih selama 18 tahun sehingga akhir hayatnya yaitu pada tanggal 26 Juli 1988. Nah, mungkin itu sejarah singkat dan biografi daripada Fazlur Rahman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut kepada pemikiran daripada Fazlur Rahman, terlebih dahulu sangat penting sekali kita mengetahui paradigma pemikiran daripada Fazlur Rahman. Karena tanpa kita mengetahui paradigma daripada pemikiran Fazlur Rahman, mungkin kita tidak akan paham dengan pemikiran yang akan disampaikan nantinya. Nah, jadi untuk melengkapi pemahaman kita dalam memahami pemikirannya Fazlur Rahman, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang paradigma yang ada dalam pemikiran Fazlur Rahman. Yang di sini ternyata setelah saya kumpulkan terdapat ada 6 paradigma yang dikeluarkan oleh Fazlur Rahman. Yang pertama adalah pewahyuan dan konteks sosio-historis. Nah, pewahyuan ini adalah yang dimana kalau kita pahami, pewahyuan itu adalah ya proses turunnya Al-Quran ke Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikannya. Nah, ternyata yang pemikiran yang seperti itu Fazlur Rahman itu sangat tolak keras, teman-teman. Kenapa demikian? Karena menurut Fazlur Rahman, pewahyuan ini tidak mentok pada turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia. Ternyata di sini ada terselipkan kreatif nalar daripada para nabi. Nah, ketika turunnya Injil dan lain sebagainya itu sama juga. Ada kreatif nalar dari para nabi dan rasul yang menerima kitab tersebut. Nah, kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang di sini ternyata ketiga proses pewahyuan itu terdapat ada 2 dunia yang bertemu, yang dimana menurut Fazlur Rahman dunia
pertama itu adalah dunia yang diciptakan, dan dunia yang kedua adalah dunia yang tidak diciptakan. Nah, dunia yang tidak diciptakan ini adalah pemikiran suci, pemikiran yang suci itu. Maksudnya dalam artian memang khas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang kedua, pemikiran yang dunia yang diciptakan. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana fungsi seorang nabi itu adalah manusia atau manusia yang dimana menerima wahyu pasti akan membahasakannya atau mengeluarkan linguistik daripada bahasa yang mereka gunakan pada saat itu, sehingga bagaimana Al-Quran bisa diterima di masyarakat. Nah, di sini nyambung dia dengan konteks sosiohistoris. Jika Al-Quran turun menggunakan bahasa Inggris, sedangkan Al-Quran sendiri turunnya di negara Arab, kemungkinan besar orang Arab ini tidak akan mengimani Al-Quran karena Al-Quran yang berbahasa lain. Sehingga itu sebabnya konteks pewahyuan di sini itu berkaitan dengan nabi yang menyesuaikannya dengan linguistik yang ada pada masyarakat setempat. Jika dipikirkan kembali, jika tidak disesuaikan dengan kebudayaan, bahasa orang Arab pada saat itu, mungkin Al-Quran tidak akan diimani karena mereka tidak paham apa yang dimaksud sama Muhammad gitu loh. Jadi sehingga ketika kitab-kitab terdahulu pun turun itu memiliki sedikit sentuhan daripada kreatif nalar daripada nabi, sehingga di sini tertulis pewahyuan itu adalah yang pertama dari Allah turun kepada Nabi Muhammad atau nabi kepada para nabi. Di sini setelah turun kepada para nabi, di sini tercampurlah kreatif nalar yang dikeluarkan oleh para nabi, lalu diterimalah oleh masyarakat setempat. Nah, ketika diterima itu, linguistik yang digunakan atau bahasa kebudayaan mereka sudah tercangkup dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab terdahulu, sehingga kitab yang diterima oleh para nabi itu bisa diterima oleh masyarakat setempat. Itu dia pewahyuan dan konteks sosiohistoris yang diberikan oleh paradigmanya pemikiran Fazlur Rahman ini. Selanjutnya yang kedua itu adalah ideal dan kontingensi. Nah, ideal di sini yang dimaksud oleh Fazlur Rahman itu adalah ketika wahyu turun itu ada suatu hukum yang tidak terrealisasikan. Nah, sedangkan sebaliknya kontingensi itu adalah suatu hukum yang mungkin saja sudah terrealisasikan. Contohnya begini, Fazlur Rahman itu mengilustrasikannya dengan suatu surah yang mengatakan bahwa bolehnya berpoligami. Nah, kalau dipikir-pikir, kenapa Allah menurunkan hukum yang bolehnya berpoligami? Tapi setelah dibolehkannya berpoligami, tapi menyatakan bahwa wajibnya dengan dengan syarat mereka itu harus bisa adil laki-laki ini. Nah, di pertanyaannya, di antara kedua hukum yang keluar, antara memilih poligami atau berlaku adil lebih duluan. Nah, ternyata kalau kita tarik kesimpulan bahwa antara poligami dengan keadilan, di sini kalau kita balik lagi ke konteks sejarahnya, ketika Al-Quran ini turun, masyarakat Arab itu ternyata memperbolehkan sebanyak-banyaknya istri, sehingga dibataskanlah dengan ayat ini turun, membataskan hanya maksimalnya 4. Nah, dilanjutkan dengan ayatnya itu adalah dengan ketika kamu tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja. Nah, secara tidak langsung Al-Quran ini menjelaskan bahwa istri satu itu sudah istri bermonogami ini adalah sudah membahagiakan keluarga daripada memiliki 2 atau 3 hingga 4 istri. Kenapa demikian? Karena diterangkan keadilan itu tidak akan pernah ada dimanapun, apalagi di dalam
hati laki-laki, seperti itu. Sehingga secara tidak langsung konteks Al-Quran yang memperbolehkan beristri 4 itu adalah mendukung atau mendukung sekali jika laki-laki itu memiliki 1 istri saja. Kenapa? Karena konteksnya itu, kenapa ayat ini turun? Karena konteksnya ketika itu masyarakat Arab itu memang tidak cukup dengan 1, 2, 3, 4 istri, malah lebih, sehingga Al-Quran membatasi dengan maksimal 4. Lalu diterangkan dengan kalau kamu tidak bisa adil maka lebih bagus 1. Nah, sebenarnya inti dari ayat ini adalah pokoknya bagusnya 1 saja, enggak 2, 3 itu kurang bagus sebenarnya, seperti itu. Jadi yang belum terrealisasikan itu atau idealisasinya itu adalah belum terwujudnya bukan belum terwujudnya tapi sedikit terwujudnya pada masyarakat Arab itu beristri 1, sehingga disindirlah dengan ayat ini. Jadi lebih bagus istri 1, seperti itu. Nah, adapun selanjutnya yang ketiga itu adalah keadilan sosial. Ternyata menurut Fazlur Rahman itu adalah tujuan Al-Quran diturunkan atau tujuan primer Al-Quran diturunkan itu adalah guna membangun keadilan sosial. Nah, jika ditanyakan apakah adil namanya jika ada masyarakat yang diciptakan atau yang memang takdirnya itu dinyatakan dia miskin, dan di sebagian masyarakat yang lain dinyatakan kaya, dan sebagian yang lain ada yang diberikan kecerdasan, dan sebagian yang lain diberikan kebodohan. Apakah itu yang dinamakan keadilan sosial? Ternyata yang dimaksudkan di sini adalah menurut Fazlur Rahman, bagaimana masyarakat itu bisa mampu bekerja sama dan rela memberikan tenaganya untuk masyarakat yang lain. Nah, sehingga ketika kita saling membantu, maka terciptalah keadilan. Nah, keadilan yang di sini yang dimaksudnya adalah kita akan merasa cukup karena antara sosial yang satu dengan yang lain saling membantu, sehingga secara tidak langsung kita akan merasa kecukupan dengan segala nikmat yang Tuhan telah berikan. Nah, jadi itu konsep paradigma keadilan sosial menurut Fazlur Rahman. Adapun yang selanjutnya yang keempat itu adalah identifikasi prinsip moral. Ternyata menurut pandangan Fazlur, moral ini sudah sangat menjadi inti juga dalam tujuan Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akhlak-akhlak atau moral kita sebagai manusia. Nah, namun sedihnya pandangan Fazlur Rahman, menurut pandangan Fazlur Rahman dan kita juga, ternyata yang lebih menekankan moral itu adalah agama-agama yang di luar Islam atau agama-agama yang memang tidak beriman kepada Al-Quran itu sendiri. Kenapa demikian? Seperti yang teringat saya dengan perkataan Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa ketika aku ke barat, maka aku menemukan Muslim tapi tidak dengan Islam. Ketika aku ke timur, aku menemukan banyaknya Islam tapi tidak dengan Muslim. Maksudnya di sini adalah Muhammad Abduh ini membuat sindiran keras kepada kita sebagai umat Islam, yang dimana ketika kita lihat lagi agama-agama Kristen, Yahudi, Nasrani itu ternyata mempraktikkan isi daripada Al-Quran atau moral-moral yang diajarkan oleh Al-Quran, namun tidak mengimani. Nah, sedangkan sebaliknya ketika di timur atau ketika melihat agama Islam sendiri yang memeluknya, banyak sekali Muslim yang orang yang memeluk agama Islam tapi tidak bermoralkan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Sehingga secara tidak langsung ini sindiran keras sekali oleh Fazlur Rahman bahwa kita sebagai umat Islam itu seharusnya jangan fokuskan hanya kepada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, masalah hukum saja di dalam Al-Quran itu, melainkan kita juga harus fokus terhadap moral yang diajarkan oleh Al-Quran, sehingga tidak terjadinya seperti yang dikatakan oleh Muhammad Abduh.
Nah, jadi untuk memperbaiki agama kita, maka mengkontekstualisasikan apa yang diajarkan, moral yang diajarkan oleh Al-Quran itu, kita harus mampu mengkontekstualisasikannya. Jangan orang lain yang mengkontekstualisasikannya. Jadi tidak heran apabila ketika kita bertemu dengan agama lain, kadang mereka jauh lebih beradab daripada kita. Nah, ini jadi sindiran keras untuk kita semua agar menjadi insan yang lebih baik lagi, atau kita sebagai umat Islam harus memiliki jiwa muslim, bukan orang yang bukan Islam tapi dia berjiwa muslim. Nah, jangan sampai seperti itu, sehingga besar harapan kita bisa menerapkan moral yang diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, selanjutnya paradigma yang kelima adalah kehati-hatian dalam menggunakan hadis. Nah, menurut Fazlur Rahman, kehati-hatian ini sangat penting sekali. Nah, jadi Fazlur Rahman ini mengartikan sunnah dan hadis itu bukan sama seperti para ahli fikih pada umumnya, yang dimana seluruh perkataan perbuatan Nabi itu dinamakan hadis dan sunnah, yang dimana yang sebelum jadi Nabi dan hingga belum menjadi Nabi itu menjadi sunnah dan hadis. Nah, tapi Fazlur Rahman mengartikan sunnah itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, sunnah itu diartikan prophetic sunnah, yang dimana prophetic sunnah ini adalah bagaimana suatu tradisi dulu pada zaman Rasulullah, tradisi ini tradisi ideal yang dilakukan oleh Nabi sendiri sehingga dipraktikkan oleh para sahabat. Nah, itu prophetic sunnah. Dan yang kedua diartikan dengan living sunnah. Nah, living sunnah ini adalah kita sebagai masyarakat sekarang itu bisa mengkontekstualisasikan tradisi dulu yang diajarkan oleh Rasulullah, kita kontekstualisasikan sesuai dengan yang ada pada zaman sekarang. Sesuai nggak nih gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah nyampe pada yang terakhir, itu adalah linking the past and present. Nah, yang dimana linking the past and present yang dimaksud oleh Fazlur Rahman di sini adalah bagaimana bisa kita mengkontekstualisasikan kejadian dulu dengan kejadian yang sekarang. Kita bisa menghubungkan antara keduanya. Sehingga ketika kita menafsirkan sebuah Al-Quran atau sebuah ayat, kita lihat dulu konteksnya dulu itu bagaimana ketika Al-Quran ini turun, dan sekarang ini cocok nggak dengan konteks yang sekarang, apakah sama zamannya yang dulu dengan yang sekarang. Nah, hubungan di antara keduanya inilah yang harus kita perdalami lagi gitu, sehingga kalau sudah dia berhubungan maka boleh kita kontekstualisasikan sesuai dengan zamannya kita, seperti itu. Nah, dari linking the past and present ini, disinilah timbul pemikiran Fazlur Rahman yang dinamakan dengan double movement. Nah, double movement ini artinya adalah gerakan ganda, teman-teman. Nah, apa maksudnya gerakan ganda? Gerakan ganda ialah suatu gerakan yang dimana ketika menafsirkan Al-Quran, kita lihat dulu konteks teks Al-Quran ini sendiri, mulai dari memahami secara utuh Al-Quran ini, lalu kembalikan gerakan yang pertama itu, kembalikan kepada zaman yang dahulu. Mulai kita kaji dari asbabul nuzulnya, keadaan masyarakat ketika menerimanya itu bagaimana. Jadi apa sih penyebab ayat ini turun, dan ketika menerima ayat itu bagaimana masyarakat keadaannya itu. Nah, bagaimana sehingga kalau sudah sudah dikaji kajian yang dulunya, maka selanjutnya ditarik kembali ke zamannya kita. Nah, bagaimana kita yang akan menerima daripada ayat ini, cocok nggak nih sama kita yang akan mengkajinya gitu, mengkaji suatu ayat ini dan mengkontekstualisasikan ayat ini. Jadi sosiohistorisnya di sini main, ideal dan kontingensinya main,
Terus keadilan sosial juga akan main ketika kita membahas sosial, dan identifikasi prinsip moral pun akan main juga ketika kita membahas moral, dan kehati-hatian dalam menggunakan hadis pun akan terus menjadi tolak ukur kita dalam mengkaji Al-Quran ini. Karena ketika kita melihat kejadian lama, pasti kita akan membutuhkan hadis untuk menjelaskan ayat ini. Sehingga dari paradigma yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman ini akan berkaitan semuanya, teman-teman. Sehingga double movement ini adalah suatu pemikiran Fazlur Rahman yang dimana bagaimana cara kita menafsirkan suatu ayat dengan melihat konteks sosiohistoris yang dulu dengan sekarang, apakah bisa nyambung atau tidak. Nah, kalau tidak nyambung berarti tidak cocok digunakan pada zaman sekarang. Bukan berarti Al-Quran itu tidak sahih likuli zaman dan makan, tapi di sini itu apakah sesuai nggak nih konteksnya dengan kejadian dulu dengan yang sekarang. Mungkin saja maksud ayat itu berbeda dengan apa yang ingin kita terapkan, sehingga kita tidak asal-asalan dalam menerapkan suatu ayat yang kita bilang ini loh dalilnya dan lain sebagainya. Nah, contoh daripada penafsiran dari double movement yang dikeluarkan oleh Fazlur Rahman ini sebenarnya itu terpaku pada hukum saja, karena kalau kita kaitkan dengan akidah itu kurang cocok sekali, teman-teman. Nah, jadi yang cocok itu adalah berkaitan tentang hukum saja. Seperti contohnya tadi yang saya contohkan itu tentang bolehnya beristri 4. Nah, kalau kita menafsirkan dengan metode double movement yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, ternyata ketika kita balik lagi konteksnya kepada zaman yang dahulu, kenapa dibolehkan beristri 4? Ketika ayat ini turun, ternyata asbabun nuzul ayat ini adalah bahwa masyarakat ketika itu memang lagi selesai perang, sehingga banyaknya anak yatim, janda-janda yang harus dilindungi, dan banyak harta mereka yang hampir dirampas, sehingga para janda yang ditinggal suaminya ketika perang disunahkan untuk menikahinya, sehingga turunlah ayat yang membolehkan untuk berpoligami. Nah, setelah dibolehkannya berpoligami, maka kita tarik lagi ke kesimpulan pada konteks zaman sekarang. Apakah masih zaman dulu dengan apakah sama zaman dulu dengan sekarang? Kalau dulu dibolehkannya beristri 4 karena konteksnya itu ingin menyelamatkan istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam berjihad ketika perang. Nah, konteksnya zaman sekarang apakah boleh? Nah, kita teliti lagi setelah kelanjutan ayat itu adalah jika kamu mampu berlaku adil. Nah, ternyata setelah dikaji, adil itu tidak akan pernah ada sama diri manusia itu sendiri. Karena Nabi saja itu tidak bisa adil kepada istri-istri beliau. Contohnya ketika dalam mencintai Khadijah dengan Aisyah. Kalau ditanya dari 12 istrinya Nabi, yang paling dicintai itu adalah Khadijah. Tidak sama rata dengan yang lain, seperti itu. Nah, tapi keadilan yang mampu diberikan oleh Nabi itu adalah keadilan dalam segi materi dan dalam menjaga perasaan dan lain sebagainya, tapi tidak dengan hati, seperti itu. Nah, jadi ketika kita kembali lagi kepada konteks yang sekarang, berarti istri yang memperbolehkan istri 2, 3 atau 4 itu ini kurang bagus untuk kita pada zaman sekarang. Karena mengingat konteksnya dulu itu kenapa dibolehkan, karena itu untuk menjaga anak-anak yatim dan untuk melindungi para janda dengan harta-harta yang mereka miliki yang ditinggal suaminya mati ketika berperang. Oleh sebab itu, maka dari pemikiran Fazlur Rahman tentang double movement ini, teman-teman, sangat bisa membantu kita dalam menentukan suatu hukum yang untuk
mengambil titik terang daripada suatu hukum yang bisa kita kontekstualisasikan pada zaman sekarang. Nah, kalau kita monoton untuk mengkaji suatu ayat atau ayat ini saja, cukup saja dengan apa arti ayat itu tanpa mengkaji lagi asbabun nuzulnya, bagaimana keadaan masyarakat ketika menerima ayat itu, mungkin kita akan salah ambil untuk memahami dan mengkontekstualisasikan suatu ayat. Jadi double movement yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman ini sangat cocok untuk kita terapkan dalam menafsirkan suatu ayat. Terutama dalam ayat-ayat hukum, teman-teman. Jadi menurut beberapa ulama yang mengkaji pemikiran Fazlur Rahman ini tidak cocok untuk kita berikan pada kajiannya itu untuk akidah. Jadi cocoknya hanya untuk hukum. Mungkin dari semua pemaparan materi yang saya sampaikan, teman-teman, saya minta maaf dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena al-insanu ma'al khata' wan nisyan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.